kita harus membuat kita membuat lubang yaitu 60 kali 60 kali 50. Nah, ini pohonnya itu kalau secara teoritisnya adalah untuk 1 hektar itu sampai dengan 1.200 sampai dengan 1.600. Tapi tempat saya itu sekitar 1.400-an lebih pohon untuk satu hektar gitu loh, gitu. 1 hektar gitu. Nah, itu yang sangat-sangat kita luar biasa sekali yang kita bisa nanti misalkan teman-teman ini juga kita bisa lihat ke kondisi di tempat saya gitu loh. Nah, ini perbedaan pembuatnya. Nah, kemudian jadi penanamannya juga kita lakukan juga sangat luar biasa. Kita memberdayakan teman-teman juga dari teman-teman sekitar gitu. Teman-teman sekitar, kemudian teman-teman ini jadi dia merasa memiliki, juga merasa dihidupi, juga dia merasa mendapatkan duit dari situ gitu loh. Akhirnya ya tadi yang kita sebelum ini ngobrol sama Pak kita juga gimana sih untuk terjadi misalkan pencurian dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau di sana, kalau di Jawa untuk masalah ini tuh nggak ada yang mau ngambil misalkan ngambil 1 2 sih nggak ada masalah. Yang untuk mencuri itu nggak terjadi hal seperti itu gitu. Jadi masih untuk keramanan pencurian itu nggak ada lah seperti itu. Dan kemudian ini kita tetap ada pemupukan segala macam dan kita mempekerjakan untuk 1 hektar itu cuma sekitar 4 orang. Jadi 4 orang yang dia menyiangin, kemudian memberikan pupuk dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat-sangat kuat sekali, sangat cukup sekali. Dan dia yang merawat. Dan dia juga merawatnya bukan di pepaya saja, tapi merawat juga untuk di sapinya dan lain sebagainya gitu. Jadi ini saling menguntungkan sekali gitu seperti itu. Kemudian pemanenan gitu. Jadi tadi pemanenan juga kita tadi lakukan sekitar 7 hari. Jadi seminggu sekali kita panen, seminggu kita panen. Dan setelah kita diinformasikan, kemudian setelah ditimbang, dibayar, langsung masuk ke rekening, udah langsung enak sekali gitu. Jadi kita nggak usah walaupun ada pandemi segala macam, kita langsung bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi nggak ada halangan, walaupun kita ada pandemi, kita tetap lakukan hal tersebut seperti itu. Jadi untuk misalkan gimana tentang meter hama dan itu mudah. Jadi hama-hama segala macam kalau kita lakukan dengan baik juga kita akan bisa tertangani dengan baik gitu loh. Dan yang saya akan ini sharekan di sini. Nah, ini sebagai kasaran saja, tapi sebetulnya ini lebih dari ini gitu ya. Perhitungan kasar untuk 1 hektar, biaya feed cost-nya itu sekitar 300 juta per tahun. Kenapa 300 juta per tahun? Di sini feed cost-nya adalah biaya misalkan tentang untuk kita ada material peralatan dan lain sebagainya. Kemudian biaya variable cost-nya untuk tidak tetapnya ya untuk ongkos karyawannya, kemudian untuk pupuk dan pestisida dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu kita Nah itu sekitar 350. Dari situ kita sudah mendapatkan ini, karena 1 hektar rata-rata itu adalah kita ambillah jangan 1.400 tapi 1.200. Kita yang 200 misalkan yang nggak dipakai gitu loh. Jadi 1.200 pohon kali 5, kita rata-ratakan satu pohonnya adalah 5 buah. 5 buah, kemudian rata-rata 1 kilo gitu loh. Itu dapat 6 ton itu Pak. 6 ton harganya waktu itu itu sekarang Rp3.000. Jadi udah dia ngambil sendiri itu sudah 18 juta per minggu. Nah, kemudian kita kalikan untuk setahun, jadi 18 juta kali 4 kali 12 udah 864 juta. Untuk pengurangannya 650 untuk biaya ini, kita sudah mendapatkan bersih itu 214 juta itu udah masuk ke kantong kita gitu loh, gitu seperti itu. Ini adalah sebagai gambaran lah. Nanti barangkali kita akan lebih banyak, nanti kita akan share tanya jawab yang bagaimana baiknya gitu. Saya kira itu Pak Mahfud, ya, Pak Mahfudin itu sepintas gitu. Nanti kita lebih jelas lagi. Nanti ini kan bisa di-share-kan untuk
kepada teman-teman yang lain gitu. Saya kira itu Pak Mahfudin, jadi prolog dari Terima kami kasih. karena supaya lebih enak. Moga Mas. Ya, ini Mas Bambang selalu cepat ya. Sudah. Ini silakan teman-teman mau bertanya dulu nih. Kalau saya sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih. Cuma ini kalau kita biasanya agribisnis, ya silakan, monggo. Kita lihat memang ada aspek produksi dan ada aspek pemasaran ya. Ya, ini ceritanya pemasarannya gampang karena orang pembeli langsung datang, Pak. Ya, gitu ya. Pembeli langsung datang ya. Halo? Ini ceritanya pembelinya langsung datang ini. Memang ini kalau memang pembeli langsung datang lebih enak karena memang tidak repot jualannya. Cuma ada beberapa kasus sih ya, biasanya pembeliannya terus memasarkan juga gitu ya. Nah, kita silakan teman-teman pesertanya, silakan rekan-rekan ada yang pertanyaan atau enggak. Kalau saya boleh bertanya nih, halo? Ya. Ada pertanyaan yang saya lihat itu terutama masalah kalau produksi itu penyakit ada dua, penyakit manusia dan penyakit di bidang alami ya. Itu ya. Tadi belum dijelaskan penyakitnya, Mas. Pengalaman kena penyakit itu ya? Ya. Penyakit itu biasanya cuma bintik-bintik daun, kemudian kita pakai pestisida juga sudah hilang gitu loh, seperti itu. Yang penting gini, jadi kalau yang namanya pepaya, yang penting kita rumat, kemudian kita ipuk-ipuk, kemudian kita candukan segala macam, karena kita kan tiap hari kan di situ, jadi kelihatan gitu loh. Jadi ada sedikit aja, ada hama sedikit aja, kita langsung kita bersihkan, kemudian kita berikan pestisida segala macam, hilang gitu. Yang justru kalau yang banyak hamanya segala macam itu jarang didatangin gitu lah tempatnya gitu lah, seperti itu. Dan kita orangnya tuh standby di tempat situ gitu. Di situ ada tempat untuk pepayanya, sebelahnya juga ada untuk kandang sapi segala macam, jadi kita kelihatan terus gitu loh. Dan misalnya 1 hektar tuh nggak begitu luas itu ya, 1 hektar tuh nggak bisa luas, kita bisa monitor terus gitu loh, gitu Pak Mahfudin. Iya, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi yang saya siapkan tadi. Kalau sudah kenal pembelinya gampang, tapi memulai untuk dapat pembeli gimana caranya? Oke. Jadi memulainya tuh gini, itu kan sebetulnya ini kan ada relationship gitu loh. Kemudian teman-teman saya yang ada di Purwokerto maupun ada saya punya ini loh, punya perkebunan pepaya. Mau nggak? Oh ya, saya jangan nyari-nyari gitu, langsung melihat ke sana. 1 orang dulu tadinya, dari 1 orang gitu. Kemudian kita deal-dealan harga, ya yang penting gini, mau harganya mau naik mau turun apa segala macam, pokoknya saya mendapatkan harga pokoknya Rp3.000. Nah, kemudian kenapa Rp3.000? Yaitu kita ada negosiasi harga gitu lah, seperti itu. Nah, ini kita bikin di hitam di atas putih gitu lah, gitu seperti itu. Jadi siapapun yang mau itu Rp3.000 itu dia ngambil sendiri, dia nimbang sendiri, kemudian dia bawa sendiri, pokoknya kita tahunya udah dilihat sana, kita saling kepercayaan, ya misalkan dia nimbang, misalkan mau ngambil misalkan dari 6 ton menjadi 5,5 ton, sebenarnya bisa gitu. Tapi dia alhamdulillah enggak seperti itu kan salah satu kita untuk lebih trust, kemudian dia juga lebih menghargai lagi kita, seperti itu gitu loh. Jadi itu seperti itu. Jadi kita juga ada networking, siapa yang mau beli, dan akhirnya ada seperti itu. Dan sekarang yang sudah langganan tetap adalah ada 4 orang yang ini yang mau beli pepaya saya gitu, seperti itu. Gitu Pak Mahfudin. Terima kasih. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya. Nah, kalau di desa saya biasanya pencurinya juga manusia, Pak Bambang. Jadi cara menghindari atau meminimalisir pencurian orang nih, Pak? Ya. Jadi kalau di kampung itu sebetulnya justru kalau dia mau ngambil pepaya gitu loh, kalau yang sudah kuning itu silahkan. Gratis gitu loh. Karena yang orang yang mau beli itu justru yang masih hijau gitu loh, Pak Mahfudin. Hijau tapi sudah tua gitu ya? Hijau tapi sudah. Ya. Yang hijau tapi sudah tua gitu loh. Tapi belum ada guratan kuning gitu loh. Belum ada guratan.
Justru kalau sudah ada guratan-guratan kuning, dia nggak diambil. Dan orang-orang yang mau ngambil silahkan. Gitu Kenapa loh. nggak Gitu. diambil? Kalau yang kuning kenapa? Atau guratan kuning aja kenapa nggak diambil? Oleh Jadi nih, dia yang pengepul itu sendiri, kan nanti kan sudah dia setiap pepaya dikasih apa namanya koran. Setelah koran ditumpuk apa segala macam. Justru nanti dalam perjalanannya, kalau misalnya yang kuning nanti busuk di jalan. Gitu loh. Tapi kalau yang masih hijau, misalkan mau dari Purwokerto dilemparkan ke Jakarta, kan perlu waktu, gitu loh. Nah, waktunya itu sendiri kan ada berapa jeda, 2 atau 3 harian lah, gitu seperti itu. Nah, itu yang dipakai itu. Justru yang dia ngambilnya yang hijau, gitu loh, gitu. Justru kalau tetangga misalkan yang apa segala mau ngambil yang sudah kuning, silahkan, nggak ada masalah. Dan dia juga senang, gitu loh, gitu loh. Seperti itu kan, Kang. Gitu. Ya. Ini mereka belinya tempo atau bayar cash nih para tengkulak-tengkulak ini? Cash. Jadi setelah dia ngambil barang, kemudian disaksikan sama pekerja saya bahwa ini sekian ton, gitu segala macam, udah langsung masuk ke rekening, gitulah, gitu. Jadi udah langsung sistemnya sistem putus, udah seperti itu, sistem putus, gitu loh. Sistem putus ya. Ya, dan alhamdulillah sekarang harga pepaya agak sedikit turun. Jadi kalau yang di pasaran sih ada yang 9.000 sampai dengan 12.000 gitu. Kemarin waktu sebelum pandemi itu bisa mencapai pepaya California itu bisa mencapai antara 18.000 sampai dengan 20.000 gitu loh. Per kilonya. Per apa? Oh. Per kilo. Per kilo ya. Per kilo. Ya, gitu. Karena kan, itu karena ya. Itu loh, gitu. Sekarang agak turun. Jadi resiko terhadap pembayaran kalau cash ini resikonya enak ya, karena kalau tempo itu biasanya tempo semakin sering biasanya temponya lebih lama dan ada resiko janji ya. Jadi minim resiko dari pembayaran. Nah, tapi belum cerita kenapa pilih pepaya California daripada pepaya yang lain, misalnya Thailand atau Hawaii gitu. Kenapa saya pilih ke pepaya California? Pertama yang tadi itu, ternyata pepaya California adalah jenis genjah. Jenis genjah adalah jenis yang tidak tinggi, gitu loh. Dalam waktu 9 bulan itu sudah bisa menghasilkan. Gitu. 9 bulan dari bibit kecil, Ya, dari setelah 45 hari. Setelah 45 hari dia sudah semai, kemudian setelah sekitar 9 bulanan itu sudah bisa jalan. Sip. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Dedi dan Pak Amir, silakan ini. Dari Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Dedi. Ya, makasih Mas Mahfud, Mas Bamsu. Kalau nggak ada acara sore gini kita nggak ketemu ya. Iya betul. Reunian ini. Makasih udah meluangkan waktu untuk sharing di sore ini. Jadi memang kita per 2 minggu Mas Bamsu ada sharing rutin gitu dari kawan-kawan yang menjalankan usaha gitu. Niatnya adalah untuk memberi inspirasi atau jadi pembelajaran dari rekan-rekan yang lain. Nah, sekilas tadi di awal disebutkan mengenai dari mana mulainya gitu ya. Memang yang perlu saya ingin dalami adalah idenya apakah memang karena Mas Bamsu memang senang pepaya kemudian menyatakan ingin menanam begitu, atau memang sudah ada semacam cek pasar atau risetnya gitu, karena bagaimanapun bisnis itu kan mulainya dari market ya, kita harus lihat pasar kemudian apa kebutuhannya dan itu kita layani kan gitu, termasuk juga memilih California atau apa. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan varietas California ini memang sekali memilih kemudian itu yang ditanam terus, atau sudah ada semacam validasi atau semacam semacam prototipe atau tes lah gitu ya. Jadi
dicoba dulu varietas A, kemudian nggak cocok, gitu. Geser ke varietas B atau varietas C, itu tentu saja disambungkan dengan kebutuhan pasar, atau memang baru sekali terus ketemu, terus langsung jalan 9 bulan berbuah, kemudian dijual sampai sekarang itu, atau memang ada riset awal gitu. Terakhir tentang risiko, Mas Bamsu. Risiko terbesar dari bisnis pepaya ini, terutama di produksi atau di penanaman ini apa? Dan kemudian bagaimana Mas Bamsu bisa memitigasi atau menanggulangi risiko-risiko tadi? Demikian Mas. Matur suwun. Oke, sampai-sampai. Terima kasih Kang Dedi. Ini semua rekan-rekan, ini ada yang sudah WA ke saya gitu, katanya masuknya susah gitu, Kang Mahfudin. Ya, barangkali ada linknya, nanti bisa disampaikan kepada yang lain gitu loh Pak Mahfudin. Gitu. Oke, terima kasih Kang Dedi. Yang pertama adalah kenapa kok saya langsung ke California, bagaimana pembibitannya gitu kan. Tadi yang pertama, pembibitan. Nah, sebetulnya tadi yang saya sudah bilangin, jadi kami sekeluarga itu senang tentang pepaya. Makan pepaya itu senang, gitu loh, seperti itu. Kemudian dari pepaya itu sendiri saya beli, kemudian saya buka gitu Pak Dedi, buka, kemudian bijinya saya nggak buang gitu loh Pak. Saya nggak dibuang, kemudian saya kumpulin. Bijinya kumpulin. Nah, kemudian setelah ini kok lama-lama banyak gitu loh. Setelah lama-lama banyak, kemudian saya bikin penyemaian gitu dengan polybag gitulah. Kemudian ternyata tumbuh gitu loh. Setelah tumbuh, kemudian ini sebetulnya waktu itu kita percobaan dulu adalah di Bandung. Percobaan di Bandung, ternyata bagus gitu loh. Bagus segala macam, kemudian saya masukkan ke dalam tanah kami, yang kebetulan tanah kami tadi ada sekitar 2 hektar, yang 1 hektar kita pakai untuk pertanian, yang 1 hektar adalah dipakai untuk sapi gitu loh. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan itu, bahwa dari polybag-nya dari Bandung ke sana tuh kita menggunakan truk gitu sama segala macam, kemudian saya tanam gitu loh. Saya tanam. Bibit itu dari biji yang hasil konsumsi dari Mas Bamsu sekeluarga ya, bukan mencari bibit yang khusus gitu, enggak ya? Tidak. Justru dari rumah, dari bibitnya betul-betul dari rumah gitu loh, dari rumah. Kan kalau misalkan jenengan buka pepaya itu pasti buka, itu banyak biji gitu kan, orang-orang biasanya langsung dibuang gitu kan, gitu. Nah, kami kumpulin itu loh, Nah, kemudian saya punya tanah gitu loh, waktu itu dipakai untuk padi gitu, dipakai padi. Ternyata padi kayaknya kok kurang menghasilkan gitu. 1 hektar istilahnya 2 kali panen satu tahun gitu, tapi kurang menjanjikan gitulah. Makanya saya masuklah ke dalam ini tadi, dengan mencoba menanam varietas daripada pepaya California itu sendiri gitu loh. Ternyata bagus gitu loh sampai sekarang, dan mendapatkan duit gitu loh, seperti itu. Nah, itu yang tadi yang pertama gitu. Nah, kemudian kenapa pertanyaan kedua, kenapa varietas gitu? Yaitu tadi, ternyata setelah saya membaca literatur, tanya sana sini dan lain sebagainya, ternyata jenis pepaya California itu sangat-sangat bagus, dan kemudian bandel, kemudian genjah, kemudian bisa ditanam di mana saja gitu loh. Nah, dari situlah makanya saya sampai kecintaan saya kepada California terhadap dibandingkan dengan pepaya yang lain. Satu. Kemudian keduanya, pangsa pasarnya ternyata sangat-sangat memerlukan sekali. Dengan berapapun kuantitinya, pasar tetap menerima daripada pepaya California itu sendiri gitulah, seperti itu. Itu kan gitu. Kemudian resikonya gitu. Jadi sebetulnya kalau semua bidang usaha segala macam pasti ada resiko.
pasti ada resiko. Tapi resikonya itu sendiri kita bagaimana kita meminimaliskan gitu loh. Apakah kita bisa memperkecil atau nah, kemudian yang keduanya kita untuk meresiko itu sendiri kita bekerja sama dengan aparat desa, bekerja sama dengan orang sekitar, bekerja sama dengan segala macam gitu loh. Artinya akhirnya kita, kan saya di Bandung, ini ada di luar Bandung gitu. Nah, kita mempercayakan lah, kita trust-nya kita lebih ke situ gitu lah. Jadi kita saling percaya, kita saling ini bahwa kita bukan untuk dia, kemudian sebagian ini pasti ada masuk ke dalam desa setempat atau segala macam. Jadi desanya juga kita dengan adanya tanaman ini istilahnya bisa kecipratan juga lah gitu, seperti itu. Begitu Pak Kang Dedi gitu. Ya, makasih Mas Bonsu. Jadi ada bagi hasilnya kepada teman-teman aparat desa atau yang jaga di sana ya. Bagi hasil iya, jelas. Ya. Jadi panen banyak dia akan dapat banyak. Kalau panen sedikit, ya. Mengurangi risiko pencurian itu ya. Ya, betul. Ada pertanyaan dari Pak Amir. Chat sepertinya Mas Mahfud dari Mbak Tati ya tadi. Ini dari Pak Amir dulu nih, dari Pak Amir. Iya. Pak Amir. Di kolom chat jangan lupa ya untuk dibacain juga. Oh iya, Mbak Tati. Silakan Pak Amir. Mbak Tati dulu tuh saya nih, Mas Mahfud. Mbak Tati dulu Amir, kayaknya udah duluan tadi. Oh iya Mbak Tati, silakan Mbak Tati. Suruh open mic aja. Ini cara menjadikan biji sebagai bibit gimana caranya? Perlu dicuci dulu atau dijemurkah gitu? Oke. Ya. Cara menjadikan bibit biji menjadi bibit, apakah perlu dicuci dulu terus dijemur? Gimana Mas pengalaman biji jadi bibit ya? Jadi saya lakukan gini. Jadi setelah biji kita dapat, kemudian kita rendam. Nah, setelah direndam, nanti kalau yang biji bagus pasti masuk ke dalam, tenggelam. Yang misalkan udah jelek pasti mengambang. Kita ambil yang di dalam, yang sudah masuk ke dalam, yang istilahnya sudah tenggelam. Nah, dari tenggelam itu sendiri, kemudian kita bersihkan, kemudian kita jemur. Kemudian sampai dengan kita siap untuk disemai. Gitu loh Kang, gitu seperti itu. Ya. Dijemur ya. Dia dipilih biji yang tenggelam. Kenapa biji yang tenggelam? Kalau yang tenggelam itu sudah kualitasnya pasti bagus. Karena isinya dalam untuk ini tuh udah bagus gitu. Tapi kalau yang enggak yang mengapung itu gabuk. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh gabuk gitu loh Pak. Gitu. Belum tua bijinya ya. Jadi nggak bisa disemai gitu, nggak akan jadi gitu seperti itu. Jadi kita harus betul-betul yang sudah tenggelam gitu seperti itu. Terus di presentasi tadi ada yang 2/3 biji dipilih, itu apa itu Pak Bambang? Ya, jadi gitu. Jadi dari situ kan nanti kita kalau bijinya ya nanti kan ada yang gede-gede gitu loh Pak. Ada yang gede-gede, ada yang kecil, bahkan ada dua. Ada yang kecil juga udah tenggelam juga gitu kan. Tapi yang kita cari yang gede-gede gitu loh, seperti itu gitu, yang besar-besar gitu, seperti itu gitu. Jadi yang tenggelam sama yang gede ya dipilih. Iya, betul gitu. Jadi tenggelam dan yang besar gitu loh. Itu pasti akan untuk yang tumbuhnya itu bisa mencapai 90% gitu. Tapi kalau yang kecil itu bisa, tapi nanti istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh kuntet itu enggak sembuh-sembuh, enggak bagus lah gitu, seperti itu gitu loh. Yeah. Jadi kalau bisa yang besar, kemudian yang tenggelam gitu. Yeah. Ada pertanyaan lagi dari Pak Gatot Imam Sukoco. Apa? Iya Pak Gatot, wah konco bisa nih. Konco ya. Bisa tabul lampot atau enggak Pak? Kalau bisa media tanamnya apa? Kalau bisa tabul lampot. Oh enggak Pak Bambang. Ulangi. Bisa dengan tabul lampot atau tidak ditanam di dalam pot, Pak? Kalau bisa media di dalam pot apa? Jadi kita bisa dengan menggunakan medianya, kita untuk bikin pemberian kita menggunakan polybag, kemudian kita menggunakan arang, kemudian kita ada sedikit pasir, kemudian ada tanah,
gitu. Nah itu nanti media itu sendiri yang dipakai untuk ini, untuk bibit kita gitu loh, seperti itu. Jadi kita lebih baik kita menggunakan polybag kan gitu loh Pak. Ya, menggunakan polybag, kemudian kita masukkan itu, ada perbandingannya. Di situ juga di presentasi saya juga ada, jadi ada perbandingan dari tanahnya berapa, kemudian ada tuh arangnya berapa dan lain sebagainya, ada semuanya seperti itu gitu Pak Mahfudin. Ya, Pak Amir, silakan Pak Amir. Terima kasih Mas Bamsu, ini luar biasa di tengah kesibukannya berbagi dengan kawan-kawan. Terima kasih banyak nih. Mas Bamsu, mungkin pertanyaan saya begini ini. Kita tuh sering menanam sesuatu gitu ya, tetapi ternyata karena ketinggian atau karena kandungan unsur hara tanah gitu ya, kemudian tidak tepat sasaran gitu ya, yang kita tanam itu buahnya tidak maksimal atau katakanlah hasilnya itu tidak memberikan hasil yang buahnya manis misalkan, atau dari sisi ke jumlah buahnya juga terbatas gitu ya. Nah kalau pepaya California ini terkait dengan ketinggian tanah itu sebetulnya yang cocok itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk kontur atau untuk tanah dengan kondisi yang ada di Bandung misalkan, kalau kita mau kembangkan itu apakah juga cocok untuk pepaya California ini? Itu Mas Babu, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak, ini sama-sama dari Gerlong. Ini sekarang masih di Gerlong kan? Masih di Gerlong kan? Alhamdulillah gitu. Ya. Jadi gini, keunikan daripada pepaya California, dia bisa tumbuh di mana saja. Di pohon gambut pun dia tumbuh. Yang penting sinar matahari dia bisa menyinari dengan terang gitu loh. Jadi pada pohon bambu tanah gambut pun bisa. Jadi apalagi kita di Bandung. Di Bandung tanah jangankan gitu, tanah yang ada pasirnya juga bisa tumbuh gitu loh, bisa tumbuh. Jadi keunikan daripada pepaya California, dia akan tumbuh di mana saja. Yang penting ada sinar mataharinya betul-betul bagus banyak gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau di Bandung jenengan punya tanah di mana, nanti kita bisa survei, kita bisa pasang, bisa tanam pepaya California. Gitu loh, Kang Amir. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Silakan. Ada lagi, silakan ini. Nah, boleh tanya Pak? Lagi? Ya, silakan Pak. Ya, dari Kang Adang tuh mau ini apa? Padang. Oh iya, tadi Padang. Wah. Reuni lagi. Teman-teman kita nih. Silakan Padang, mangga. Audit ISO. Assalamualaikum Pak Bambang. 2071 nih. Ya. Wah, Pak Bambang hebat sekali sekarang sudah jadi pengusaha pepaya kayaknya nih. Pak Bambang, saya mau tanya nih. Enggak, masih. Ya. Gini, tetangga saya itu di sini di komplek kan ada namanya Pak Aris. Nah, Pak Aris itu punya lahan ya, sekitar 1,5 hektar lah. Nah, 1,5 hektar itu sama dia konon ditanamin pepaya, jenisnya sama dengan punya Pak Bambang. Nah, dia usahanya waktu itu sukses, Pak. Ini hanya cerita dulu ya. Jadi sukses. Nah, pada saat dia sudah mulai memupuk hasil, panen gitu, Pak. Nah, dia suatu saat ini, ya ini kita tidak prediksi resikonya ya. Itu kena hama, Pak. Hamanya itu sepertinya jadi si pepaya itu kayak di bulan putih, Pak. Kayak putih gitu. Nah, udah gitu kan beruntus-beruntus gitu. Nah, udah beruntus-beruntus, ya sudah, pepayanya sudah tidak bisa dipakai dan dicuci lagi. Nah, ini saya mau tanya nih, mengatasi seperti itu, Pak Bambang sudah menanggulangi nggak cara penanganan resikonya nanti gitu. Kita mikirkan jangan untung aja gitu. Jadi pembibitan, terus penanganan hama, terus pemasaran, nah itu harus balance. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Adang. Jadi betul, tadi waktu kita mempresentasikan pertama kita juga singgung tentang hama gitu loh. Jadi sesuatu hal apapun itu
tumbuhan apa segala macam, kalau kita rumat dengan baik, kita ipuk-ipuk dengan baik, itu insya Allah kita akan kelihatan gitu. Contohnya gini, jadi jangan sampai pertanian apapun kebiasaan kita, orang-orang misalkan pertanian itu setelah kita nanam biasanya dicul aja gitu, ditinggal saja seperti itu. Itu jangan seperti itu gitu loh. Nah, kami yang lakukan enggak. Ini kebetulan kami ada 4 karyawan yang menangani itu. Jadi 4 karyawan yang menangani tentang pepaya, juga menangani tentang sapi, gitulah seperti itu. Jadi setiap hari itu dia diganti ini keliling, setiap jam sekali dia mengelilingi pohon pepayanya. Jadi nanti di situ kelihatan mana yang kena hama, mana yang kena gini. Nah, nanti kalau sudah ada yang kena hama yang istilahnya putih-putih dan segala macam, dia langsung saat itu juga langsung ditangani gitu loh. Jangan dibiarkan saja karena dia pertumbuhannya tuh sangat luar biasa. Sehari aja kalau kita ada hama kemudian dia dibiarkan itu langsung semuanya kena. Cara menangani kan mudah, langsung tebang aja Pak, gitu loh. Misalkan sudah terlalu ini, tebang ganti yang baru, gitulah seperti itu. Tapi alhamdulillah kami nggak melakukan seperti itu karena kita itu jadi yang pekerja itu sendiri langsung menangani, melihat segala macam keliling satu persatu. Jadi dia betul-betul kita rumat satu persatu, gitulah seperti itu. Jadi gitu. Dan kebanyakan kalau yang saya paham kalau di Bandung ya di daerah-daerah lain kalau sudah ditanam udah tinggal gitu loh. Kita lihat tinggal ngambil gitu. Biasanya seperti itu. Itu kesalahannya di situ. Karena apa? Kalau misalkan kesalahannya di situ nggak dilakukan, ya nanti nggak akan dapat manfaat yang baik gitulah seperti itu. Jadi kita betul-betul harus dengan hati untuk melakukan apa? Melakukan pemeliharaan pepaya itu dengan baik. Gitu loh Kang Adang. Gitu. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Boleh. Tergantung sambil ini. Nunggu yang di chat. Silakan satu lagi. Satu lagi itu apa ya tadi? Atau dilanjut dulu Pak? Nanti. Ya, kita lanjut, ada pertanyaan di chat ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hikmat ini. Apakah pepaya berbuah sepanjang tahun? Mungkin ada pengaruh musim kemarau sama hujan nih Pak ya. Terus yang kedua, iklim berpengaruh enggak? Nah, ya. Bagaimana? Terus kemudian ada juga pertanyaan tadi, pembelinya, kepastian pembelinya. Ya, silakan Pak Bambang. Oke. Pepaya khususnya untuk California tidak mengenal iklim, tidak mengenal musim. Jadi dia tumbuh terus setiap hari, setiap masa itu dia tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena kita kan di bawahnya, di bedeng-bedengnya itu sendiri kita kan alirin air, gitu lah. Jadi nutrisinya itu jalan terus, gitu lah. Jadi ada di musim kemarau juga ya? Di musim kemarau? Ya, gitu. Tetap tumbuh gitu loh, Jadi disiram ya, pepaya disiram. Disiram dan sebagainya. Kebetulan kalau di Jawa itu namanya air sangat luar biasa gitu loh. Jadi sangat melimpah gitu loh gitu. Nah, melimpahnya itu sendiri kita juga manfaatkan gitu seperti itu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah bagaimana dengan kepastian pembelinya, Pak? Kepastian pembelinya, yaitu kepastian pembelinya itu dia justru ini kita sudah jadwal dari empat tengkulak itu sendiri kita jadwal. Misalkan sekali panen 2 orang, gitu loh. Kita sekali panen 2 orang, kemudian besoknya lagi 2 orang, jadi putar gitu seperti itu. Dan dia kebanyakan dia sudah menerima karena kita istilahnya kita apakah adakan perjanjian, kita ngomong segala macam, jadi enak gitu loh. Jadi yang membeli juga pasti setelah beli dia membawa armadanya sendiri, membawa peralatan sendiri, metik sendiri, bungkus sendiri, setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang, udah langsung dibawa, bayar, transfer. Itulah seperti itu. Gitu kan? Jadi panen setiap 7 hari, kemudian tiap hari ada 2 tengkulak Pak ya, yang digilir ya? Iya. Iya, betul. Ya. Jadi 2 tengkulak berikutnya 7 hari berikutnya gitu ya, karena sudah punya langganan ya. Betul. Ya, kemudian dibayar cash kuncinya, jadi nggak ada resiko. Iya. Ya, ini bayar ada. putus. Apakah ada pertanyaan nih Pak dari Pak Irianto ya? Bentar, ini dari Pak Dedi. Pak Dedi ada pertanyaan nih ya. Nah, ini Pak Amir juga ini.
apakah harga ditentukan di awal? Ini dari Pak Hikman lagi. Apakah harga ditentukan di awal? Gimana Pak? Ditentukan di awal. Kita sudah ada perjanjian. Jadi kita sudah adakan perjanjian harga di awal. Walaupun nanti misalkan pepaya California di pasaran harganya misalkan 5.000, tapi nggak pernah. Itu paling rendah harga pepaya itu sekitar 10 ribuan, 9.000, 10.000 gitu. Tetap kita jualnya adalah 3.000. Kalau pepayanya di pasaran misalkan 20.000, tetap kita bayar 3.000. Gitu loh, seperti itu. Jadi sudah perjanjian di awal. Gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada tapi gini Pak, mungkin ada siklus harga ya, mungkin ada naik harga turun, gimana biasanya Pak? Ada nggak berpengaruh harga pasaran? Kita tetap sama. Oh, harga kontrak ya, sudah kontrak harganya. Ya. Kemudian ada pertanyaan ini, mana yang lebih baik menguntungkan? Melakukan pembibitan pepaya langsung dari buah, kemudian diolah bijinya, atau beli bibit dari toko bibit Pak? Oke, pertanyaan bagus. Itu saya sudah melakukan menggunakan di toko bibit gitu loh. Tapi ternyata untuk tumbuhnya itu jauh lebih bagus kita menggunakan pembibitan sendiri. Pembibitan sendiri ya tadi gitu loh. Kita rendam, itu yang kita cari yang sudah tenggelam, kemudian kita cari yang gede, itu 90% jadi. Dibandingkan kita beli sudah mahal, gitu mahal, belum tentu nanti jadi gitu loh, seperti itu. Jadi lebih baik dari buah ya Mas Bamsu ya? Iya, lebih baik dari sendiri, bikin sendiri gitu loh. Karena kalau dulu waktu SD kita belajar IPA itu kan, ya, kalau kita melakukan pembibitan dari biji, dia kadang-kadang berubah dari emaknya gitu ya. Enggak ya kalau pepaya ya? Beda misalkan emaknya manis, dia jadi asin atau jadi asem gitu. Enggak ya? Kalau pepaya nggak bisa di-tag, Kalau pepaya enggak Pak Deddy, kalau pepaya enggak. Jadi justru dari bijinya itu sendiri itu hampir 99% itu mengikuti induknya gitu loh. Oke. Ya, makasih Mas Bamsu. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Erianto nih. Apakah pepaya bisa ditanam dengan tumpang sari dengan pohon kalba? Ini ada pohon kalba ini apa? Minimal tumpang sari dulu. Ini ada pohon. Mungkin bisa dijelaskan Pak Erianto. Ya. Terima kasih. Ini Pak Irianto itu sama-sama dari Purwokerto itu. Itu sama-sama dari dulu SMP 4 Purwokerto itu. Pohon kalba maksudnya Pak ya? Tumpang sari pohon kalba ya? Ya. Jadi gini, kalau tumpang sari intinya gini, pohon pepaya jangan sampai sudah ini pohon pepaya gitu. Kemudian di sini ada pohon yang lebih tinggi lagi, dia akan nggak akan efektif. Pasti akan mati gitu loh. Akan walaupun berbuah tapi akan nggak maksimal. Jadi kalau bisa jangan tumpang sarinya itu harus di bawah pohon kelapa, pohon pepaya. Harus di bawah pohon pepaya gitu loh. Jadi tumpang sarinya seperti itu gitu. Misalkan ini pohon albasia itu kan lebih tinggi. Dia nggak akan pepayanya nggak akan efektif. Nggak akan sempurna pertumbuhannya gitu loh. Jadi jangan sampai untuk tumpang sari boleh tapi di bawah misalkan buncis, kacang panjang atau kacang gitu. Itu boleh gitu. Nah, tapi kalau yang lebih tinggi jangan. Gitu. Seperti itu Pak Mahfudin, Kang Irianto. Iya. Ada dari Pak Teguh nih. Ini Pak Chandra juga ada pertanyaan nih. Pak Teguh, minimal luas lahan atau jumlah pohon yang untuk mendapat skala ekonomi, hitungannya berapa Pak Bambang? Rasio jumlah pohon dengan luas lahan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita punya tanah misalkan 1,5 hektar juga nggak ada masalah. Gitulah. Yang penting yang di dalam presentasi saya kan ada 50 kali 50 panjangnya setiap antara pohon ke pohon itu minimal itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter itu sudah cukup. 1,5 meter sampai 2 meter kiri kanan ya. Ya, artinya nanti unsur haranya itu nggak rebutan gitu loh, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi supaya dia tuh tumbuhnya sendirinya enak, kemudian
bertumbuhnya juga lebih bagus, kemudian dia mendapatkan yang terbaik gitu loh. Jadi tidak kekurangan unsur haranya itu sendiri gitu loh, seperti itu. Gitu Ini kan. Jadi dengan peternakan sapi, ya. Dengan peternakan sapi berarti dengan pupuk kotoran sapi ya. Iya, dari dari pupuk kotoran sapi, nah nanti dipakai untuk ini, untuk rabuknya gitu loh. Jadi saling menguntungkan gitu, seperti itu. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Chandra Kusuma. Kalau produk olahan dari pepaya ini apa saja, Pak Bamsu? Bikin olahan nggak, Pak Bamsu? Saya enggak. Jadi saya cuma memproduksi doang, gitu loh. Memproduksi, kemudian dia yang olahan dari ini. Karena saya cuma menjualnya kan sudah masih mentah gitu loh. Sudah mentah, dia sudah dia bawa gitu loh. Jadi saya enggak paling-paling olahannya kita cuma makan yang udah langsung matang gitu loh, seperti itu. Jadi kalau saya bapaknya yang itu, yang sudah akhir, yang sudah ada gurat kuning baru kita ambil bawa ke Bandung gitu loh. Gitu. Itu sudah nggak laku gitu loh. Gitu Pak Chandra. Nah. Kalau ngobrol-ngobrol sama kliennya nggak cerita ya, Pak buat apa tuh? Buat saus kek, buat manisan, buat kalau cerita sama kliennya kebanyakan dia kan istilahnya kan gini, dia dari situ kan dilempar lagi ke pasar induk gitu loh. Pasar induk, kemudian dari situ tapi kebanyakan ya bisa untuk dibikin selai, kemudian manisan dan sebagainya. Karena gitu. Lumayan Pak Bamsu, kalau di tempat saya harganya tadi udah 15-18 tuh yang California. 18 biji. User. Mas Bamsu. Siap. Jadi yang nanya itu dari zaman kuliah dulu, dia tiap hari itu beli pepaya walaupun miskin nggak punya duit gitu. Sampai sekarang. Jadi mungkin sampean ini bisa jadi customer ini loyal ini. Mas customer loyal, betul. Hobinya beli pepaya dia. Ternyata pepaya itu sangat berpengaruh banget gitu loh. Gitu. Ya. Kalau ini pernah nggak mempelajari ya komparasi lahan di tempat yang sekarang dengan tempat yang lain, misalnya daerah lebih rendah lebih manis nggak kira-kira Pak Bamsu? Nah, jadi ternyata pepaya itu sendiri tergantung bagaimana kita memberikan pupuk, gitulah. Ya, justru yang lebih manis itu kita menggunakan pupuk kandang. Yaitu tadi kotoran sapi gitu loh. Itu karena unsur haranya itu sangat luar biasa, sangat lebih lagi dan akan istilahnya ke pepaya itu akan lebih manis banget gitu loh. Dan ini sampai sekarang dan produk dari kami itu betul-betul sangat diminati banget gitu loh, gitu seperti itu. Dan kebanyakan itu dijualnya di swalayan gitu loh, seperti itu. Gitu. Di tepatnya gitu, kan? pernah diukur ketinggian berapa mdpl tadi, kurang perhatian saya. Berapa mdpl itu? Ya, MDPL-nya itu ya sekitar, sebetulnya itu nggak pengaruh juga sih. Yang penting ada sinar matahari langsung kena kepada pepaya itu sendiri gitu loh kan. Jadi full panas ya, full kepanasan ya. Full panas gitu kan. Jadi nggak ada pohon tinggi-tinggi sekitarnya, nggak ada pohon-pohon tinggi ya Pak ya? Nggak. Itu harus langsung ditebangin semua gitu loh Pak. Gitu. Karena jangan sampai terjadi pohon pepayanya itu nggak maksimal gitu loh, seperti itu. Pernah ngalami overproduksi nggak Pak? Demand dari pembeli sedikit, kekurangan ya? Justru kekurangan. Ya. Justru kekurangan terus gitu loh. Jadi berapapun tetap diangkut gitu loh Pak. Gitu. Tadi ada informasi musim kemarau dialirkan lewat pipa. Tadi ada penyiraman lewat apa tuh Pak? Penyiraman efisien. Ya, manual. Jadi gini, kalau itu kan ada sungai gitu loh. Kemudian di situ kalau misalkan kalau musim biasa gitu kan langsung dialirkan. Kemudian kalau kita alirannya misalkan sudah nggak ada airnya, kita ambil. Jadi kita pakai selang, kita ngambil dari sumur artesis, kita siramin gitu loh. Gitu. Kita harus betul-betul. Setiap sore, setiap hari, pagi atau sore? Iya, pagi sore.
Kalau boleh tahu itu biaya gajinya berapa itu tenaga kerja 4 orang itu Pak, selain untuk ngurus sapi? Satu orang itu tenaga kerjanya itu ya yang penting di atas UMR, di atas UMR-nya di sana gitu loh. Gitu. Saya bisa memberikan lebih gitu. 2 jutaan ya, di atas UMR berarti lebih 3 juta. Lebih. Tapi itu terbagi untuk biaya sapi dan biaya untuk pepaya ya. Enggak, dia sendiri, biaya sendiri sudah gitu loh. Kita gaji per bulan gitu. Kalau dari panennya dapat bagi hasil juga nggak dia yang ngerawatnya? Ya itu kan apa namanya nanti ada bonus gitu loh, gitu. Ada bonus gitu loh. Jadi ada fixed cost, ada variable cost ya. Ya gitu, seperti itu gitu. Karena kecenderungannya biasanya kalau hanya fixed cost cenderung ya begitu saja gitu kan. Ada. Iya. Justru yang ini ke variabelnya gitu loh gitu. Nah, gitu. Ya, barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Ini pertanyaan lagi habis nih. Nah, yang bagus adalah khas ini adalah yang keberuntungan ya namanya. Di situ tidak rawan pencurian ya. Ada beberapa kejadian dalam itu di samping penyakit dari tanaman juga penyakit dari manusia, pencurian biasanya. Ya. Apakah dari Pak Bamsu sudah orang itu ada yang keluarga atau udah lama kenal atau gimana cara milih orangnya ini 4 orang itu Pak? Ya kebetulan udah kenal gitu loh, ya tetangga gitu. Kemudian dia apa istilahnya punya loyalitas tinggi gitu loh. Jadi kita kan sama-sama tahu lah gitu seperti itu. Dan ini juga direkomendasikan ini bagus segala macam gitu. Dan karena kalau kami di kampung istilahnya apapun istilahnya ada kehilangan ayam satu pun orang sekampung tahu semua gitu loh seperti itu gitu. Jadi kita lebih akan seperti itu. Dan kemudian kita apa namanya kehumannya gitu loh. Bagaimana kita kemanusiaannya gitu loh seperti itu. Gitu. Jadi di kampung sendiri ya, kampung sendiri. Iya. Iya. Nah, apakah ada rencana strategi bisnis pengembangan berikutnya Pak dari pepaya ini Pak? Ya, kita masih mempertahankan nanti kayaknya saya masih mempertahankan pepaya itu sampai dengan nanti kan ada ini rencananya sampai dengan 5 tahun dia kan nanti akan peremajaan lagi. Setelah peremajaan lagi kita kita tanam lagi yang apakah jenis lain apa enggak, tapi saya masih tetap ke California gitulah seperti itu. Peremajaannya langsung cut kemudian tanam baru atau bertahap? Jadi tebang sari dulu? Enggak, cut kita bikin yang baru, gitu loh Pak. Gitu. Berarti jadi ada masa tidak panen ya? Ada masa tidak panen berarti? Kan ini, jadi gini, kita kan berjajar gitu loh Pak. Iya. Berjajar gitu loh. Nah, kita namanya berjajar gitu. Jadi tetap panen gitu loh, gitu seperti itu. Jadi misalkan ada yang ini, ada yang sudah tua, kemudian sudah nggak produktif, misalkan yang apa namanya buahnya berapa biji segala macam, langsung kita potong, pisang tebang, kita ganti yang baru, gitu loh. Kita potong ganti yang baru, gitu seperti itu, gitu. Jadi tetap jalan terus, gitu loh seperti itu. Ini kan waktu berjalan terus, gitu loh. Waktu berjalan terus, jadi kita muter terus, gitu loh Pak. Gitu. Oh iya, jadi siklus ya, gitu. siklus. Ya, 5 tahun berdasarkan pengalaman ya, memilih supaya ditebang kalau udah 5 tahun. Rata-rata 5 tahun atau gimana, Pak? Masa usia produktifnya? 5 tahun. 5 tahun. Itu tergantung kepada kita membudidayakan, tergantung kita merawatnya. Itu udah 5 tahun itu udah bagus. Ini ternyata udah sampai udah 4 tahun itu tapi masih produktifnya luar biasa gitu loh Pak. Gitu seperti itu. Jadi masih kita pertahankan gitu loh. Tapi nanti kalau sudah buahnya udah agak kecil, kemudian udah ini, kita langsung otomatis kita potong, tebang, kita ganti yang baru, gitu seperti itu. Oh, jadi indikasi yang nggak produktif itu buahnya kecil, buahnya sedikit gitu Pak ya? Iya. Sudah terlalu tinggi. Iya, betul. Ya, tinggi, terlalu tinggi. Gitu terlalu tinggi, buahnya kecil dan buahnya jarang gitu Pak ya? Ya, barangkali dari teman-teman silakan. Ini ada pertanyaan. Bu Wida silakan. Bu Leli, ini ada Bu Tati, buat Mas Ari ini.
Udah lama nggak dengar suaranya. Pak, mohon informasinya sedikit masalah distribusi untuk hasil panen itu, apakah sudah merambah ke istilahnya ke marketnya yang seperti mall, seperti itu sudah ada atau belum Pak kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Jadi terima kasih Bu. Jadi ini kami kan langsung diambil sama Tengkulak. Nah, dari Tengkulak itu sendiri dikirimkan ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja, ke Semarang, dan biasanya pepaya-pepaya kami itu sendiri langsung masuk ke mal-mal, Bu. Gitu. Dan yang istilahnya harganya ya sedikit naik gitu loh. Makanya di situ kami sudah mematok harga 3.000 udah perjanjian awal gitulah. Perjanjian awal, kemudian mau harga turun mau naik ya tetap segitu. Tetap oh ya baik. Berarti langsung ke Tengkulaknya aja ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya. Ada nggak pernah keinginan dari Pak Bamsu untuk menjual langsung gitu ya? Nggak bisa, nggak kewaktuan. Nggak ketangani ya? Repot. Belum, pertama kita harus menyediakan armada. Kemudian kita menyediakan bakul-bakul yang gede-gede itu. Kemudian kita menyediakan peralatan segala macam gitu loh. Kemudian kita belum transportasi, belum ini segala macam. Nggak kepikiran gitu loh. Nggak bisa. Iya. Ya memang bisnis mungkin karena sekarang demand-nya masih tinggi dari para tengkulak itu, jadi stabil order langsung dari 4 tengkulak ya minimal, nggak tergantung pada satu tengkulak ya, jadi ada 4. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi kalau melihat demand-nya tinggi, apa nggak menambah lahan nih, kepikiran menambah lahan nih? Sebetulnya itu kan kita kan bagi-bagi sih ya, kebetulan situ kan ada untuk peternakan sapi juga, kemudian untuk ini. Nah, nanti tergantung gini, ada yang jual ya nanti kita beli gitu loh. Selama ini belum ada yang mau jual gitu loh. Gitu. Untuk jual lahan ya. Iya. Atau barangkali sewa Pak Bamsu, sewa lahan. Sewa bisa, tapi kan ngapain sewa gitu kalau kita punya sendiri gitu loh. Gitu. Iya. Boleh tahu kebunnya di daerah mana Pak Bamsu dari Bu Tuti Hidayat? Jawa Tengah. Purwokerto? Jawa Tengah. Ya. Betul. Iya. Nanti dari Bandung. Ya. Di Purwokerto nggak ada pepaya, adanya kan gandul. Ah ya benar. 100 benar. Nama. Tanya Rianto, kemudian tanya sama EF gitu. Di sana nggak ada pepaya, adanya gandul. Kalau di Jawa nggak ada pepaya juga, adanya kates. Kates, benar. Kalau di Sunda kata Pak Teguh Herman namanya gedang ya. Sini gedang ya namanya Sunda ya. Iya, mana ini suaranya Teguh Herman nggak ada suara. Ya, bikin lagi fakir koneksi nih. Mas Bambu. Jadi lagi gangguan massal di daerah Cijaura, Bandung Selatan ini. Ya, 2 hari katanya putus Indihome. Ya, pertanyaan saya tadi terkait ini sih, apa kalau yang lucu yang tadi Mas Mahfudin ya. Ya, ini saya nggak tahu Mas Bamsu ini terinspirasi untuk meluruskan atau bagaimana ya. Kok suka dengan pepaya, kates atau gandul tadi ya. Kalau di Sunda kan istilahnya gedang lah ya. Kalau di Jawa gedang. Pisang itu, gedang itu pisang. Kok beda banget itu ya? Apa gara-gara Mas Bamsu ini hijrah ke Bandung gitu ya? Sehingga ke bawah itulah yang salah gitu. Padahal aslinya itu gedang itu pisang. Kok di sini berubah jadi pepaya? Ya pertanyaan saya gini ya, terkait dengan ini Mas Bamsu tengkulak tadi gitu ya. Kalau di daerah-daerah itu misal nih tempatnya Mas Mahfudin kan Kediri itu ya. Kediri mau buka gitu ya, mau bikin lah kira-kira 0,5 hektar gitu. Kira-kira gimana ya pasarnya dan kita bisa dapat tengkulak gitu, gimana caranya pada saat memulai gitu ya. Nah, mohon info lah. Atau kalau bukan Kediri di Jepara tempatnya Pak Dedi lah gitu ya. Jadi
Yang pertama kita harus lihat dulu ke sana tentang siapa sih tengkulak-tengkulak yang di sana yang akan menerima hasil produksinya gitu loh. Kita harus cari dulu gitu loh. Setelah mendapatkan yang mau tengkulaknya apa segala macam gitu, kemudian kita adakan pendekatan, kemudian kita adakan MOU, mau ya jalan gitu. Jangan sampai gini, nanti Kang Mahfudin, kemudian Kang Dedi sudah membuka gitu, tapi setelah berbuah nggak ada yang beli gitu loh, kan sayang gitu loh. Nanti dibuang. Jadi kita paralel. Setelah kita menanam, kita juga cari networking gitu loh. Kira-kira yang ini yang biasa membeli pepaya itu mana? Kita datangin ke pasar-pasar kan segala macam gitu loh. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu dulu pangsanya mau dijualkan kemana. Setelah dijual sudah ada segala macam, enak kita langsung menjalankan gitu loh. Jangan sampai kita sudah tanam kemudian nggak ada pembelinya, sayang gitu loh, seperti itu. Ya, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih tadi. Kalau dijual ke tengkulak, otomatis tengkulak akan berpikir biaya ekonomis sekali datang satu volume truk ya. Berarti minimal ada berapa truk atau berapa kilo dia mau order, Pak? Tengkulak itu. Ya. Kalau tengkulak biasanya di atas 1,5 ton udah kan gitu. Ya kan kalau kami kan sekitar satu tengkulak kan bisa mencapai antara 2,5 sampai dengan 4 ton. Sekali ngambil ya. Sekali ambil gitu loh, gitu. Jadi dia udah nyiapin armadanya, udah mencapai ini segala macam tuh. Jadi untuk sekali panen udah bagus gitu seperti itu. Itu 1,5 ton atau 2,5 ton kayak truk ankle ya, truk ankle. Iya, truk ankle gitu loh, truk ankle udah cukup, itu udah penuh itu. Berapa kan gitu udah banyak gitu loh, Pak. Gitu. Kan misalkan izin satu truk ankle tadi jadinya berapa hektar atau berapa pohon? Jadi mohon mungkin info mungkin saya agak kalau dihitung gitu maksudnya satu truk ankle kan 2 ton katakanlah ya minimal. Berarti dari panenan berapa pohon itu, Pak? Minimal itu. Ya, jadi gini, sekali jadi setiap pohon itu kan kita dirata-ratakan panennya adalah 5 buah. 5 buah. 5 buah atau 5 kilo. Kan gitu. 5 kilo ya katakan. Ya. Kemudian untuk diambil itu ya sekitar satu kali panen itu sekitar antara 500 pohonan gitu loh. 500 pohon udah hampir sampai 3 tonan gitu loh, gitu seperti itu. Itu rata-rata gitu loh. Tapi kan kenyataannya ada yang 1 kali mau petik itu ada yang 8 buah, ada yang 10 buah. Gitu. Kita rata-ratakan yang 5 kalau seperti itu gitu. Itu udah 500 pohon. Berikutnya lagi nanti 500 pohon. Berikutnya lagi udah 500 pohon gitu. Jadi muter gitu loh, Pak, gitu seperti itu. Itu total 1 hektar berapa pohon tadi, Pak Bambang? Itu yang di saya itu ada 1.400-an lebih. 1.400-an pohon gitu loh. Gitu. Berarti kalau 500-an pohon itu sekitar sepertiga hektar ya, Pak ya, minimal ya, sepertiga hektar. Betul. Iya. Itu udah diambil. Untuk jadi karena pepaya itu pohon itu untuk seminggu aja udah perkembangannya pesat banget gitu. Yang penting yang tadi itu tetap penyiraman, pupuk itu tetap jalan gitu seperti itu. Jadi minimal sekitar 3.000 meter persegi itu seperti hektar itu bisa per minggu per minggu ya, itu udah sekitar 2 ton ya, Pak ya, per panen. Ya. Setiap panen bisa sampai antara 3,5 sampai 4 tonan gitu loh. Kan tergantung besarnya itu loh, Pak. Ini kan rata-rata gitu loh gitu. Iya. Dan ada juga kebanyakan itu yang dari kami itu bisa sampai 2 kilo satu pepaya. Iya, satu pepaya gitu loh seperti itu. Makanya itu kan untuk rata-rata kan kita pakai yang kecil gitu, makanya cuma 1 kilo gitu seperti itu.
Jadi minimal tengkulak ngambil per minggu tuh kalau minimal 1 tengkulak 2 ton ya Pak ya, itu minimal luasnya 2.000 meter persegi ya. Iya, ya sekitar itu. Ya. Ya, barangkali ada pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman. Ini dari pemasaran sudah, karena ini pemasarannya mengandalkan tidak tergantung 1 tengkulak tapi 4 supaya mengurangi risiko tergantungan 1 tengkulak gitu ya. Kalau dilihat dari optimalisasi biaya pupuk, karena beliau mengandalkan pupuk dari sapinya ya, di samping juga ada keuntungan dari sapinya, pupuknya bisa untuk pupuk sapi, pupuk pepaya. Pupuknya kandang apa Pak? Selain pupuk kandang apa? Selain pupuk NPK. Oh, NPK. Ya, NPK. Itu juga ada teman saya itu, ada namanya Tuti Hidayat dari SMA Negeri 1 Purwokerto itu. Bu Tuti Hidayat, selamat sore. Ada pertanyaan. Selamat sore, ada pertanyaan Bu Tuti. Mana Bu Tutinya? Nah, ini Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Iya, ini. Atau yang lain silakan. Atau yang lain silakan. Jadi kuncinya memang dari produksi efisiensi dari pupuk kandang. Dari pemasaran mengandalkan 4 tengkulak, ini kuncinya ya. Dari pencurian kecil sekali pencuriannya ya Pak ya, karena ada kerjasama lingkungan. Yang kerja 4 orang itu dari lingkungan sendiri. Ya, dari lingkungan. Terus tadi hubungan dengan desa apa Pak tadi dengan desa tadi? Ya, kita kan istilahnya kan memberikan kontribusi lah gitu seperti itu. Supaya dia juga melihat kondisi kita, kemudian kita juga berkontribusi di dalam daerahnya. Gitu, maksudnya kontribusi itu apa, setiap panen ngasih uang ke desa gitu Pak? Ya, kita misalkan ada perlu apa, kita bantu gitu seperti itu. Oh. Ya, sosial lingkungan Pak ya. Iya. Ya. Ya Pak Bamsu ya, cerita-cerita ini kira-kira nanti kalau ini kan pensiun nih, kaderisasinya untuk pengawasannya kepada sudah ada calon nggak dari keluarga Pak? Untuk kaderisasi. Ya paling anak-anak saya anukan semuanya gitu loh. Gitu. Paling nggak tahu ini kaderisasinya gimana ini gitu. Iya, karena ada contoh misalnya kayak keluarga misalnya ya, ada anak-anak yang kemudian nggak minat ngurusin gitu ya, nggak ada anak yang minat gitu. Iya. Iya. Kayaknya anak-anak nggak minat semuanya karena kan apalagi yang ini kan sudah kerja yang apalagi ada yang jadi pilot, ada yang di ITB, ada yang jadi ini kayaknya nggak ngikutin jejak orang tua gitu loh. Iya. Sebagai petani. Gitu. Atau ada anaknya yang pengen masuk Telkom gitu ya. Katanya karena generasi ini ada masalah, generasi muda ini dianggap kalau pertanian tuh kurang gengsinya atau nggak mau kotor-kotor gitu. Nah. Padahal itu salah gitu loh. Padahal itu salah. Oh gitu, salah ya. Jadi kalau gitu. hitung tadi coba di presentasi yang terakhir Pak Bamsu ya, di slide terakhir ada hitungannya bulan berapa tadi? 200 juta ya. Ya. Ini minimal atau pesimistis atau optimistis? 200. Ini minimal. Per tahun ya. Iya, minimal banget ini. Ini minimal. Saya cari yang serendah mungkin gitu loh. Serendah mungkin. Tapi lebih dari ini sebetulnya gitu loh. Pernah lebih masih sampai berapa per tahun, Pak? Sebetulnya saya bisa mencapai antara 3,5 sampai dengan 375. 350 sampai dengan 375 per hektar per tahun. Iya, gitu loh. Itu sudah bersih banget itu loh. Udah bersih, udah nggak ada, pokoknya udah betul-betul masuk ke rekening itu lah seperti itu, gitu. Jadi udah bersih banget gitu loh seperti itu. Ya, kalau sekitar 214 ini dibagi 12 kan per bulannya sekitar 17 juta per bulan. Kalau 300 juta itu sekitar 25 juta per bulan ya. Iya, betul. Jadi kayaknya pegawai Telkom golongan berapa? Golongan 4 atau 5 udah cukup gitu loh, seperti itu gitu loh. Iya.
Pilihan 25 juta per bulan ya, luar biasa. Ya. Sampai itu, iya. Ya. Jadi apalagi kalau ada tumpang sari ya, apalagi produk dari sapinya ya, itu belum terhitung itu ya. Ya. Belum dari sapinya, belum dari kos-kosannya, belum dari yang lainnya gitu loh. Seperti itu. Maksudnya ada kos-kosan di kebun pepaya. Gitu. Satu sumber. Dan ini ada pengaruh kondisi pandemi nggak, Pak? Kondisi pandemi ini? Nggak ada. Justru tambah bagus. Tambah bagus. Iya, tambah bagus gitu loh. Gitu. Mulai tahun berapa nih Pak kebun pepaya ini? 2019, tanam 2018. 2019 panen, kemudian pandemi 2020 malah naik ya? Iya. Lebih bagus gitu sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Ini kita tunggu kalau nggak ada, ini ada pertanyaan lagi ya kira-kira? Ini Pak perlu pertanyaan pemancing ini kira-kira. Pak, mohon info dulu Pak Bamsu. Ada kepikiran nggak kira-kira kalau misalnya di rumahnya itu dibuat seperti satu toko tapi menjual pepaya hasil kebun itu, sehingga masyarakat mungkin biar tahu, maksudnya dijual langsung, nanti kita beli langsung. Seperti pengalaman kawan saya, dia punya kebun, jadi kebunnya bermacam-macam, ada buah jambu, ada durian dan sebagainya lah. Itu langsung dia buat toko di dekat rumahnya gitu, sehingga orang kalau pengen beli hasil kebun tuh di situ ada gitu. Nah itu apakah ada terpikir seperti itu atau gimana Pak? Barangkali informasi yang pengen saya tahu Pak. Makasih Pak Bamsu. Terpikir sudah gitu, tapi nggak ada waktu Bu. Nggak kewaktuan Bu. Kepikiran sudah, tapi nggak ada waktu gitu loh. Karena maaf, ini kan salah satu sambilan saya gitu loh. Itu sambilan. Kemudian ada lagi yang lain dan lain sebagainya gitu loh, seperti itu. Jadi ya barangkali nanti kalau sudah agak nanti saran itu bagus sekali. Jadi Bu Wida, nanti mudah-mudahan saya akan mengatakan gitu. Karena di situ juga banyak kan. Karena di situ juga saya juga punya ada mangga, ada apa namanya. Nah itu kan bagus jadinya. Kayak gitu. fresh market gitu. Isinya buah. Iya. Nanti rencananya akan menuju ke situ. Terima kasih Bu. Memperkerjakan orang aja Pak. Nanti saya bendaharanya Pak. Saya ininya Pak. Manajer keuangannya. Itu Bu Wida di Jakarta. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan Bu Wida, dikirim ke Jakarta langsung gitu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Wida sarannya. Iya. Jadi ada pilihan juga dikirim ke Bandung atau Jakarta rutin itu Pak Bamsu itu nambah perluasan pasar ya. Iya. Betul itu. Silakan teman-teman yang baru masuk atau yang baru ikut bisa bertanya ya. Ini. Nah, kalau misalnya sebulan antara 17 sampai 25 juta sudah lumayan ini. Padahal ini masih sampingan ya. Dengan gaji 4 orang itu 3 jutaan gitu ya. Di samping biaya sapi juga untuk biaya ini. Iya, untuk biaya gitu ya. Nah, ini kan dari 2019 sampai 5 tahun berarti belum pernah regenerasi ya. Ini masih tanaman yang pertama Pak Bamsu ya. Ada sebagian yang sudah ada regenerasi. Ya gitu tadi. Misalkan kalau yang sudah tinggi apa segala macam, kita langsung potong, langsung ganti yang baru gitu loh. Kemudian misalkan kalau ada hama yang udah kita langsung potong, ganti yang baru. Regenerasinya seperti itu gitu loh Pak. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan sudah semuanya sudah memang udah nggak memproduksi, ya kita pangkas semuanya gitu. Tapi ini sekarang sedang produksi banyak-banyaknya gitu, seperti itu gitu loh. Lagi banyak-banyaknya. Terus di sekitarnya ada yang ikut tanam pepaya nggak Pak? Di sekitar kampung Pak Bambu? Belum. Belum ada. Belum ada. Banyak kan dipakai tanam ini apa namanya? Padi. Oh, daerah pertanian ya, daerah pertanian situ. Iya.
Itu Ya, Pak Ferdi, Pak selamat malam Pak, sore Pak Ferdi. Bang Ferdi, silakan Bang Ferdi. Karena kalau pertanian satu kebun sendiri itu biasanya risikonya pencurian manusia karena satu-satunya. Tapi kalau pakan di daerah situ biasanya ya harganya jadi komoditi, harga murah sama gitu. Bang Ferdi, silakan Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kalau model pemberdayaan masyarakat bagaimana, bisa enggak gitu? Artinya banyak rumah-rumah petani kan tanah-tanahnya ditanamin pepaya gitu kan. Otomatis satu jenis. Petunjuk gitu kan. Jadi satu rumah ada yang satu orang yang punya tanah sedikit tanam 10, ada yang 5. Tapi nanti pas panen otomatis dikoordinir kan istilahnya kan. Nah, model gitu bisa nggak gitu kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdi. Sebenarnya Pak Ferdi, ya ini teman lama saya, ini senior nih, udah melalang buana kemana saja nih Pak Ferdi. Dengan adanya ini kan bisa ketemuan dengan Kang Ferdi nih gitu. Oke, jadi gini, kebanyakan orang atau apa namanya yang di kampung-kampung itu sendiri jenisnya kan beda kan. Jenisnya beda. Kayak itu. Kebanyakan yang itu adalah pepaya kampung gitu loh. Pepaya kampung. Dan yang biasanya tengkulak itu sendiri ya maunya yang seragam gitu loh gitu. Kalau yang dari sebetulnya bisa kalau memberdayakan masyarakat setempatnya sekitar dan lain sebagainya. Kebanyakan orang-orang di kami di sana itu ya orangnya petani gitu loh. Orangnya petani gitu loh. Jadi jarang yang melakukan hal seperti itu. Sebenarnya saya sudah mengajak, ayo kita sama-sama menanam, sama-sama nanti untuk pemasarannya kita bantu, kemudian caranya pembibitannya kita bantu dan lain sebagainya gitu. Tapi kebanyakan orang-orang masih senang untuk ya bercocok tanam gitu loh, seperti itu gitu loh. Gitu kan gitu. Padi. Ya. Nah, maksudnya gini. Maksudnya kan macam-macam jenis pepaya. Ya kan ini kondisi kampungnya tuh kan sama petani juga. Nah, mereka belum pada tanam. Kan? Nah, kita kasih bibit pepaya California satu jenis gitu kan. Pada saat panen, ya otomatis dikumpulin dari beberapa itu mungkin bisa totalnya bisa jadi 0,5 hektar gitu kan. Dengan satu jenis tanaman, Mas Bamsu. Iya. Jadi sudah. Jadi sampai saya itu menawarkan silahkan kalau memerlukan bibit gitu, tinggal ambil, tinggal tanam gitu loh. Itu pada nggak mau gitu loh. Gitu kan. Jadi beda gitu lah. Gitu. Jadi ini sudah ada bibitnya nih gitu. Silakan. Tinggal ambil gitu. Berapa polybag gitu silakan gitu loh. Gitu. Jadi habitnya itu beda-beda gitu loh. Habitnya itu beda-beda gitu loh gitu. Jadi beda dengan pemikiran kita gitu loh Pak segala macam. Ini kan kita kan mencari bagaimana supaya memberdayakan itu enak, kemudian saling bantu, saling apa segala macam gitu loh. Itu kalau mau seperti itu saya terbuka sekali padahal saya open sekali, silakan ayo kita sama-sama kita pasarkan, kita sama-sama kita bangun kampungnya kita sama-sama gitu seperti itu kan. Gitu kan? Oke, terima kasih. Ya. Selamat datang Pak Ipung. Selamat datang nih. Silakan bertanya Pak Ipung. Wah, Pak Ipung nih. Thank you. Mohon maaf terlambat. Pak Bamsu. Siap. Ya, ini 20 juta per bulan, Pak. Dari 1 hektar 20 juta per bulan rata-rata. Oh. Sudah bersih. Terus tadi disediakan bibit gratis tadi, kawan-kawan yang lain tertarik atau tidak tertarik, Pak? Yang di kampung kami itu kurang tertarik, Pak. Sebabnya apa, Pak? Banyak kan dia mau ini cocok tanam aja. Ribet kali ya? Gitu. Karena barangkali barangkali ribet, barangkali kan gitu seperti itu. Jadi dia maunya tetap ini cocok tanam gitu loh. Gitu. Kami sudah siapkan itu, tapi belum pada tertarik gitu loh seperti itu.
Mungkin maksudnya pendekatannya bukan mengkonversi pertanian ke pepaya, tapi memanfaatkan pekarangan rumahnya mungkin ya dengan tanam pepaya mungkin ya. Tapi kalau di kampung kan istilahnya tempat tanahnya paling-paling ya di sawah gitu loh, seperti itu. Karena udah padat sekali perumahan gitu loh, seperti itu. Padahal kalau di galengan bisa ya, padinya lebih pendek kan ya, galengan bisa ya. Iya. Sebetulnya bisa gitu loh. Tapi nggak efisien. Ya, nggak efisien betul. Gitu. Kan, karena tidak itu proses produksi itu menarik kalau efisien dan terlihat profesional. Ini udah ada berapa pertanyaan Pak Mahfudin? Ada banyak pertanyaan Pak. Tadi dari biji, ini dari Pak Hikmat nanya lagi Pak. Kalau direndam bijinya itu air hangat atau air dingin Pak? Hangat. Air dingin. Kalau air hangat ya nanti Pak, istilahnya nggak akan tumbuh. Gitu. Jadi air dingin. Air dingin. Jadi kolak nanti. Jadi kolak. Ya, gitu. Mateng dia kalau air panas ya. Betul. Jamu kalau air panas. Mas Bamsu. Siap. Kalau diperbandingkan ya dengan luasan 1 hektar yang ditanami pepaya begitu, kemudian dibandingkan dengan katakanlah tanaman yang orang sana sekarang tanam itu misalkan padi atau kacang gitu, itu lebih menguntungkan mana? Kalau saya itu lebih menguntungkan pepaya. Tapi mereka nggak mau ya? Ya, karena barangkali kan gini, kan knowledge, teknologi, dia kan nggak menguasai gitu loh, seperti itu. Oh iya ya, karena ini ilmu baru mungkin ya. Iya gitu. Tapi saya sudah membuka, istilahnya kalau mau belajar silahkan gitu, saya terbuka gitu, dan terhadap karyawan kalau misalnya ada pertanyaan dari kan silahkan kita istilahnya mediasi, kita kemudian kita rangkul bersama, ayo sama-sama gitu, seperti itu. Ya justru yang sangat menarik justru yang dari ini, yang dari sapi gitu loh. Justru karena orang-orang itu sendiri mau membesarkan sapi gitu, kita yang sama-sama besarkan lah, nanti kita jualkan bersama gitu. Tapi untuk yang pertanian itu kurang begitu berminat gitu loh, seperti itu. Kalau aplikasi dari kotoran sapi itu diolah dulu atau difermentasi dulu berapa lama, atau langsung dicampur dengan tanah media tanam? Jadi setelah kotoran itu sendiri kita simpan dulu gitu loh, kita kumpulin dulu, kita kumpulin, setelah kumpulin kita tambahin ada arang, kemudian ada tanah apa segala macam. Nah dari hasil pengumpulan itu sendiri baru dipakai untuk pupuk pepaya itu sendiri gitu loh. Iya, jadi diolah dulu ya. Diolah dulu gitu. Jadi kalau misalkan dari kotoran sapi langsung itu panas ya, mati ya tanaman. Ya panas gitu, seperti itu. Jadi dia harus diendapkan dulu, kita siapkan dulu. Setelah itu berapa hari, kemudian kita campur, kemudian kita menjadikan pupuk, baru kita sampaikan. Ya. Itu yang sangat luar biasa gitu loh Pak. Iya. Terus yang dari cost model tadi kan, kalau nggak salah ingat, Mas Bambu menyampaikan bahwa revenue-nya sekitar 800 sekian, kemudian cost-nya itu 600-an ya setahun ya. Nah, itu cost terbesar 600 itu dipakai untuk apa saja itu Mas Bamsu? Gede juga ya cost-nya? Ya, untuk beli pupuk ya. Untuk beli pestisida untuk karyawan gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk peralatan gitulah, seperti itu. Nah, kalau yang ini pupuk yang NPK ya maksudnya yang beli. Iya, betul. Kalau ini nggak ada biaya pupuk kandangnya ya Pak ya? Ya enggak, itu kan biaya sendiri kan itu kan. Nah kalau misalkan saya nggak punya sapi, Mas Bamsu, itu 650 itu jadi berapa dia? Itu bisa kosnya kan kita bisa misalkan dengan
apa namanya tenaga kerja misalkan 2 orang gitu loh, itu cukup gitu loh. Karena saya 4 orang kan sudah termasuk. Oh, ngurus sapi juga ya? Iya, ngurus sapi gitu loh Pak. Gitu. Ongkosnya Jadi, dimasukin ke sini? Iya, jadi makanya ini kan perhitungan itu sendiri, ini kan secara itu pembiayaan kan maksimal, kemudian untuk biaya ini seminimal mungkin gitu loh. Jadi supaya ini dapat keuntungannya 214 itu sendiri udah betul-betul sangat ini. Sebetulnya nggak seperti itu, lebih dari itu gitu loh. Seperti itu. Gitu. Oke, kemudian yang nomor 1 Mas Bamsu, fixed cost 300 juta itu, itu breakdown-nya kira-kira apa saja Mas Bamsu? Pembelian material peralatan untuk semprotnya, kemudian beli pipa, beli apa namanya submersible, beli itu ini ya untuk penyiraman ya yang harian untuk tadi penyiramannya. ya. Kalau terjadi airnya tidak mencukupi gitu Pak. Gitu. Nah, sewa itu tanah belum dihitung ya? Tanahnya sudah punya sendiri Pak Ipung. Berarti nggak dihitung? Iya, nggak dihitung. Tuan tanah beliau. Oh, tapi ini submersible tadi kan investasi sekali ya? Sekali. Itu sekali. Jadi ya fix itu yang biaya fixing itu dia cuma dikeluarkan sekali. Yang biaya tidak tepat variable cost-nya yang 350 itu yang itu untuk bayar apa namanya beli pupuk, bayar karyawan, kemudian perbaikan apa namanya benteng dan lain sebagainya itu seperti itu. Artinya kemudian mungkin misalnya ya artinya mungkin nanti di tahun kedua cost-nya tidak sebesar 650 Mas Bamsu ya, berkurang lagi ya. Betul. Jadi yang tahun kedua yang biaya fixnya sudah hilang. Oh, jadi sekitar 350 sampai 400-an mungkin ya? Iya. Ya. Nah, nanti misalkan untuk nyewa misalkan, untuk sewa itu nanti kan masukkan kepada biaya fixed cost-nya itu sendiri. Misalkan nyewa 1 tahunnya misalkan 100 juta gitu loh. Seperti itu bisa dimasukkan di situ gitu loh. Makanya di situ kan fixed cost-nya itu kan 300 juta, itu kan sekali dalam investasinya gitu loh. Oke. Kalau pemupukan pupuk kandang itu berapa berapa waktunya dan berapa kilo kalau 1 pepaya? 1 pepaya itu bisa sampai antara 15 sampai dengan 25 kilo. Per berapa bulan? Kita ambil sekitar 1 bulan. Kita kasih pupuk gitu loh. Oh, banyak. Itu kan 25 kilo per bulan. Ya, betul. Satu apa namanya? 1 karung gitu loh. 1 karung 25 kilo kan, itu per bulan sekali. Iya. Digali ya, sekelilingnya digali. Digali. Jadi diputerin, digali gitu. Terus tutup lagi gitu ya. Ya, tutup lagi gitu seperti itu. Biaya maling nggak ada Pak Bamsu? Hama manusia. Iya, nggak ada. Beliau orang situ, premannya itu. Nggak berani nolong. Mosok preman ditolong. Karena ini Pak Ipung, ini yang kuning dibagikan ke lingkungan. Justru, yang matang dibagi-bagi ya. Tapi yang hijau yang diambil oleh tengkulaknya gitu. Jadi hijau sudah mau matang gitu. Betul. Jadi tengkulak ngambil yang hijau, yang sudah ada guratan kuning-kuningnya itu sendiri diambil sama tetangga. Jadi yang matang untuk tetangganya gitu. Iya, gitu. Tinggal nanti komposisinya banyak yang matang diambil tetangga atau yang banyak diambil tengkulaknya. Kalau itu berarti nanti saya negur sama ini yang karyawannya gitu. Kenapa bisa seperti itu kan gitu. Kan gitu. Tapi pernah dipelajari nggak Pak, itu kira-kira komposisi banyak yang untuk tetangga atau yang banyak tengkulak itu? Enggak, jadi hampir paling-paling 1 pohon itu cuma 1 biji gitu loh, yang diambil gitu loh, yang sudah istilahnya kelewatan nggak diambil gitu loh. Karena begitu tua langsung dipotong ya. Iya. Tengkulak ya. Sebelum kuning udah diambil tengkulak karena demand-nya tinggi. Ada tengkulak ada 4 gitu. Itu ceritanya. Terus ini Mas Bamsu, yang mungkin aku kelewatan, rencana penggantian pohon itu per berapa lama, terus kemudian nanti mekanismenya gimana? Per 500 pohon atau
langsung 1.200 ditebang semua terus ditanam baru atau gimana nanti? Tadi gini, jadi secara prinsipnya kita ambil misalkan pohon-pohon itu sendiri misalkan sudah nggak produktif. Kemudian caranya melihat pohon itu nggak produktif adalah dia sudah langsung tinggi, sudah terlalu tinggi, kemudian pohon pepayanya itu sudah jarang, sudah kecil-kecil gitu sebenarnya. Itu secara otomatis saya potong, tebang, kemudian saya ganti dengan yang baru gitu. Nah, kemudian di dalam penggantian itu sendiri 1 bulan itu bisa ada yang diganti sekitar antara 5 sampai dengan 10 biji. Jadi itu terus berputar seperti itu. Jadi nggak sekaligus. Tapi secara teoritis untuk pepaya California itu setelah 4 tahun sampai 5 tahun itu sudah nggak produktif. Tapi nyatanya ini sudah hampir 4 tahun lebih, justru produksinya lebih bagus gitu loh, lebih bagus dan lebih besar gitu loh. Nah, kan nggak tega mau dipotongin gitu loh, gitu seperti itu. Jadi caranya ya tadi, kalau kita lihat misalkan pohon ini sudah tua, sudah tinggi, kemudian sudah istilahnya pepaya sudah nggak banyak, langsung saya potong ganti yang baru. Gitu Pak Dedi. Iya, jadi umurnya dari mulai nanam sampai produksi itu 9 bulan, kemudian dia umur produktifnya itu 4 tahun dari 9 bulan tadi ya? Iya. Oke. Ya, makasih Mas Samsu. Ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ini ya. Mana? Satu lagi, bawa lagi ya. Loh, mana ini? Naik lagi. Naik di atas terus. Ini ya. Itu. Ya. Ini tahun 2019 atau kapan ini, Pak? 2019 kan. Mulai tanam 2000 berapa? 2018. Oh, berarti usia setahun ya ini ya. Ya, udah setahun lebih gitu. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi gitu loh. Saya waktu itu tinggal jalan-jalan ke kemana aja itu. Ke Amerika, ke Inggris, ke Australia gitu loh. Itu datang pulang sudah gede-gede seperti itu gitu loh, seperti itu. Gitu. Nah, ini usia setahun ya. Produk dan usia setahun. Iya. Kalau dianggap kurang produktif itu kalau nanti jumlah bijinya berapa per pohon, Pak? Udah berkurang. Sudah berkurang. Nah, sudah berkurang. Dan nanti dia akan pertumbuhannya nanti ke batang. Pertumbuhan ke batang jadi lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Kemudian hasil daripada pepayanya itu sudah jarang. Itu sudah tanda-tanda dia udah istilahnya udah mau diregenerasi. Kemudian saya potong ganti yang baru gitu loh. Bukan karena kurang pupuk, Pak. Karena enggak. Semakin banyak. Pupuk sama. Pupuk sudah sama, udah ada takarannya gitu loh. Ya, enggak nyoba-nyoba dengan probiotik atau apa yang model-model baru, Pak? Yang model apa? Atau pepaya organik gitu atau pupuk yang lain gitu selain kita sudah nyoba, tapi kita ada sebagian yang untuk percobaan gitu, ada berapa pohon gitu, ada antara kalau nggak salah dari 25 sampai dengan 50 pohon gitu yang dengan menggunakan kita ya istilahnya untuk coba-coba apa segala macam gitu. Ternyata yang lebih bagus yang alami gitu loh. Pertama dari segi manis, kemudian segi besaran, kemudian segi teksturnya itu yang masih alami gitu seperti itu. Saya sedang nyoba. Jadi gini, dari polybag itu ada satu tangkai sama satu tangkai saya jadikan satu gitu loh. Jadikan satu. Ini tapi ada sebagian sudah memberikan positif, jadi dia sudah tumbuh gitu loh. Nah, nanti tinggal masukkan itu akan lebih bagus lagi. Tapi ini baru percobaan, tapi makanya saya belum bisa memberikan ini dipublikasikan. Nanti kalau ini sudah bagus, udah tumbuh bagus, nanti saya bisa informasikan. Itulah seperti itu. Mantap, berinovasi ya Pak ya. Berinovasi. Ya, inovasi ya gitu. Jadi dua pohon bisa jadikan satu gitu loh. Jadikan satu.
tumbuhnya satu gitu loh gitu. Iya. Jadi Itu yang dua sudah biji kita- disambung ya, jadi satu Ya. atas ya. Ya, 2 atau betul. 3 Mas Bamsu? Kalau durian kan Dua. di daerah sana kan bawor tuh 3 ya. Ya. Durian bawor itu Kalau kan kami kakinya nyobanya baru 3. 2. Oh, 2 kaki ya. Itu ditempel. Ya, 2 kaki. Ya, Hmm. ditempel, stek gitu loh. Itu berhasil Jadi, nyambung, bisa nyambung. Jadi setelah ini ya dipotong gitu, setelah di stek ini, kemudian ini yang satu masukkan di dalam sini gitu kan. Nah, ini tetap satu sana. Jadi ini satu pohon, tapi ditumpang oleh dua pohon gitu loh. Yang atasnya ini ya, yang atasnya pohon yang satunya gitu. Iya betul. Oh, Pohon yang satu. iya. Bukan diambilkan dari ranting tua gitu bukan ya? Enggak, bukan. Ya. Nanti kalau misalkan ini bagus bahannya, tapi kita lihat dari teksturnya, buahnya, kemudian rasanya, kalau bagus nanti kami informasikan gitu loh. Itu dulu kan awal-awal 18.000 per kilo ya, harga tengkulak. Ya. Sekarang harga dia 12.000 per kilo. Kalau misalnya tengkulak nanti minta 9.000 atau 8.000 per kilo gimana Pak Bamsu? Ya, kita kan sudah ada MOU, berarti MOU-nya dirubah. Kan gitu. Tanda tangan kita ya berarti harus dirubah kan gitu kan. Ya. Kesepakatan kita dirubah gitu kan, seperti itu. Masih menguntungkan nggak 9.000 per kilo atau 8.000 per kilo? Dari tengkulaknya? Iya. Masih. 8.000 per kilo masih menguntungkan ya? Sampai masih sangat menguntungkan. Kira-kira itu. Pernah kira-kira minimal berapa ribu per kilo yang dijual kira-kira? Ya, kalau yang kami itu kalau kami yang di pasar swalayan itu antara 12.000 sampai dengan 15.000, Pak. Oh, kalau harga tengkulak kan di bawahnya berarti kan ya? 3.000. Ya. Iya. 3.000. Dari kami 3.000 gitu loh. Oh, Nah, dari Pak Bambu 3.000 per kilo. Iya, 3.000 tadi. Iya. Ya fix kontrak Mas ini, Mas. Oh, iya. Iya, 3.000 per kilo itu ya. Ya, itu kontraknya fix di awal. 3.000, mau naik mau turun 3.000 aja. 3.000 aja ya. Ngambil sendiri, milih sendiri ya. Iya, betul. Oh, saya baru tahu ya. 3.000 per kilo fix ya. Ada pertanyaan di kolom chat kayaknya. Oh, ini gimana? Ini ada pertanyaan dari Bu Yuni Listia nih saya. Apakah bisa dibutuhkan pada lahan yang tidak terlalu luas sebagai kegiatan sambilan yang menghasilkan itu? Kemudian kalau hanya sekedar sebagai usaha sambilan, pemasarannya bagaimana? Apakah sudah ada yang menampung atau mencari pasar sendiri? Ya. Gila. Oke. Ya. Ya, ini terima kasih sekali ini Yuni Listia. Ya, ini teman-teman saya di SMP juga teman saya di SMA nih, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya punya lahannya, misalkan ada contoh misalkan 200 meter lah gitu, atau 500 meter bisa ditanamin itu. Tapi nanti cara produksinya berarti dipakai sendiri. Kalau misalkan kita mau sama-sama juga bisa, tapi kan bisa itu dipakai kan sendiri. Yang penting dicoba dulu kalau hasilnya bagus, kemudian memang menguntungkan, nah nanti kita bisa kembangkan lagi gitu, seperti itu gitu Pak. Ya, untuk pemasaran kalau posisi pemasarannya kalau sedikit, yang tanamannya sedikit sebagai sambilan, contohnya gimana Pak? Ya, nanti kan bisa jual ke warung-warung, kemudian bisa jual ke ini juga bisa ke pasar, tapi biasanya itu kan kalau kami kan sudah kontrak awal kan gitu kan, jadi mau harganya berapapun kita jual tetap 3.000 kan gitu kan. Tapi kalau misalkan itu kan harus mencari pasar lagi kan gitu, seperti itu gitu kan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Ipung nih. Proses regenerasinya apa pernah dicoba dengan menanam di posisi sela-sela antara dua pohon yang besar, bibitnya itu, sehingga kalau agak besar baru pohon yang lama ditebang. Ini Pak Bambang. Enggak. Ya. Jadi enggak. Jadi kami sudah fix kan. Jadi satu lubang adalah satu tanaman gitu loh.
satu lubang satu tanaman gitu, dengan catatan supaya dia bisa berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, juga mendapatkan asupan haranya juga dengan baik gitu loh. Jadi supaya dia betul-betul dia dimanja oleh satu lubang sendirian gitu loh. Seperti itu, supaya nanti merangsang tumbuhnya juga bagus ke depannya gitu loh, seperti itu. Nah, maksudnya kalau di antara dua pohon besar itu ditumpang sarikan di sela-selanya bibit yang baru gitu, sehingga nanti kalau bibitnya tengah-tengah udah agak besar, yang sebelah kiri kanannya dipotong, katanya gitu. Pernah dicoba nggak? Iya. Enggak. Saya ya. Tapi kan tadi yang pertama sudah saya informasikan bahwa untuk pepaya California itu jangan sampai ada di atasnya. Ini pepaya, ada lagi yang di atasnya gitu loh. Nanti ini akan kurang bagus gitu, tumbuhnya akan kurang bagus gitu loh. Gitu. Ini kan gitu kan. Jadi kalau bisa ini berdiri sendiri gitu loh, gitu seperti. Iya, bibitnya full kena matahari gitu ya, walaupun masih. Ya, betul. Iya. Monggo kalau masih ada pertanyaan sekitar 5 menit lagi ya, 4 menit lagi. Ya. Iya. Ini rupanya teman-teman sudah belum ada yang bertanya lagi ya. Ini. Ya. Nah, kalau misalnya ini rencananya pemasaran nggak mengurangi ketergantungan dari 4 tengkulak nih, apakah ada rencana pemasaran yang lain, Pak Bamsu ya? Atau online atau gimana? Atau online gitu ya? Kalau online juga kita kan jauh tempatnya gitu loh, Pak. Jadi kita masih penanganan secara konvensional gitu. Jadi dia yang datang sendiri, dia yang metik sendiri seperti itu. Sebetulnya kalau misalkan pemesanan secara online segala macam itu sebetulnya bos, tapi harus ada tenaga kerja lagi yang sebagai adminnya, kemudian meng-backup dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi sementara ini kami masih fokus kepada yang konvensional seperti itu. Jadi tengkulak datang. Gitu, yeah. Itu Pak Mahmudin. Ada pertanyaan Bang Ferdi nih, pohon pepayanya tidak direkayasa agar pohon pendek tapi berbuah banyak? Itu Pak Bamsu pertanyaannya. Jadi rekayasanya kami adalah memberikan asupan nutrisi kepada pemupukan yang sesuai dengan takarannya, gitulah, gitu. Dan itu pupuk kandang dan NPK ya tadi ya, kandang. Ya, betul. Gitu. Itu akan memberikan cita rasa yang betul-betul bagus, enak gitu loh. Dengan cita rasa itu yang justru dengan ciri khasnya seperti itu. Jadi kita sudah melakukan gitu dengan rekayasa, dengan menggunakan pupuk buatan, dengan apa segala macam. Ternyata hasilnya itu kemanisannya kurang gitu loh, gitu. Jadi tesnya daripada pepaya itu kurang gitu loh, seperti itu. Jadi masih yang alami, yang bagus gitu loh, gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan ada teknologi yang baru apa segala macam, kita bisa kembangkan lagi gitu loh. Begitu Pak. Iya. Artinya sudah pernah dicoba dan komposisi NPK dan pupuk kandangnya sudah dicoba, ini yang pas gitu ya. Iya, betul. Terima kasih sekali, ini sudah tinggal 2 menit dari Pak Bambang Sunarmo, senior kita yang banyak pengalaman dan banyak usahanya macam-macam. Alhamdulillah luar biasa. Nah, sudah jamnya ini jam 4:30, mendekati 5:30 ya, sudah mau selesai. Barangkali ada closing, silakan Pak Bamsu, ada closing speech. Ya, oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kita semuanya. Janganlah kita berputus asa. Kita harus tetap berusaha untuk memberikan kita yang terbaik kepada kita. Jadi kalau kita usahanya benar, kita mendapatkan juga yang benar juga. Jadi bagi yang pemula, jangan khawatir. Kita masih ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik kepada diri kita sendiri, gitu loh. Jadi kita harus betul-betul melihat kemampuan kita, melihat kepada diri kita sendiri. Sebetulnya kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita berguna untuk diri kita sendiri kepada orang lain. Gitu Pak. Iya, tepuk tangan untuk Pak Bamsu, terima kasih banyak.
amal jariah ilmunya mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Ini ada Mas Lagu Herman nih. Iya, terima kasih juga dari Mas Amir. Foto bareng, Mas. Foto bareng, gimana caranya foto bareng? Oh, ditampilkan wajahnya ya, maksudnya gitu ya? Wajahnya tampilin, tampilin. Ya. Tampil wajahnya nih, teman-teman silakan. Jadi di teras ini supaya dapat sinyal ini. Iya, buka videonya ini. Kelihatan itu. Gimana ini? Coba semuanya tampilin wajahnya semuanya, Reuni. Iya, gitu. Ini buat Mas Hari, Pak Bambu. Ada suara buat Ma ya. Oh, sehat Bu. Aduh, ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Tolong bentar, dihitung. Videonya dihidupin semuanya yuk. Hidupin semuanya yuk. Yang lain belum nih. Mbak Tati, Kak Leli, Mas Gatot, Pak AF. Ayo mana? Chandra lagi nyetir beliau. Ya, hitung. Satu, yuk. Bisa dihitung belum? Udah bisa dihitung belum nih? Iya. Ya, satu. Kang Ep belum dibuka tuh Kang Ep tuh. Ya, dihitung ya. Satu. Ini saya pencet ini. Screen. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bamsu. Terima kasih banyak UBN. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Mas Bamsu, kawan-kawan sekalian. Boleh main ke Purwokerto. Nanti main-main ke sana ya Mas Bambang. Main ke kebun. Apa kabar Pak Ipung? Pak Ipung apa kabar? Pak Basuri di Bandung kan ya posisinya? Apa? Bandung. Di Bandung ya. Saya sudah jadi orang Jakarta, Pak. Weh, jadi orang Jakarta. Iya, alhamdulillah. Pak Tasari buat orang Jakarta, ya. Iya. Tadi saya tahunya ini dari Mas Chandra ini. Oh, dari Mas Chandra. Iya, kita rutin ya setiap kapan ya? Tiap 2 minggu sekali sore gitu ya? Ya 2 minggu sekali setiap hari Minggu Mas, insya Allah. Minggu sore setelah asar. Kan kalau Bapak mau sharing juga boleh nanti di infokan ke kami. Ya, terima kasih. Kita bisa closing ya, reunian. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih Pak Bamsu semuanya. Ya. Terima kasih. Matur suwun. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Mahfud. Sami-sami.